Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Putri Aprianti, mahasiswi Universitas Terbuka semester 2. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas kuliah filsafat ilmu yang kedua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Simak videonya ya. Nah teman-teman, bagaimana sih peran dari filsafat ilmu? Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas. Pendidikan itu bukan sekedar mengajar, tetapi ada aktivitas ilmiah. Filsafat ilmu memastikan agar pendidikan memiliki landasan yang kuat, benar secara keilmuan, dan bermartabat. Ia menjaga agar tujuan pendidikan tidak melenceng dari hakikat kemanusiaan. Filsafat ilmu juga memperkuat eksistensi pendidikan dengan memberikan standar keilmiahan. Ia mempertanyakan, apakah metode yang mengajar kita memiliki basis riset yang valid atau yang benar? Apakah teori pendidikan yang kita pakai masih relevan? Dan dengan demikian, filsafat menjaga integritas nilai-nilai pendidikan agar tidak terdegradasi oleh kepentingan pragmatis sesaat. Nah teman-teman, sekarang untuk pertanyaannya, bisakah pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Nah, pendidikan di filsafat ilmu ini bisa kita ibaratkan sebagai hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling berhubungan dan berkeuntungan. Jika kita menerapkan teori pendidikan di sekolah dan melihat hasilnya, apakah metode tersebut berhasil membentuk karakter atau memajukan pemikiran siswa, maka praktik itu menjadi bukti empiris yang memvalidasi dan memperkaya teori filsafat tersebut. Pendidikan yang reflektif memaksa filsafat ilmu untuk terus berkembang, memperbarui definisinya tentang apa itu belajar, ilmu, dan kemanusiaan. Dan teman-teman, mengapa filsafat ilmu ini juga disebut sebagai bedah analisis? Karena dalam kemampuannya, filsafat ilmu ini bisa membedah dan menyederhanakan masalah yang rumit. Masalah ini dapat dibedah dalam 3 aspek, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Mari kita bahas yang pertama tentang ontologi. Dalam dunia pendidikan, ontologi adalah cara pandang mendasar atau asumsi dasar kita terhadap subjek pendidikan, yaitu siswa. Di bagian ontologi, kita berbicara tentang hakikat pendidikan. Pertanyaan dasarnya adalah, siapa sebenarnya siswa yang kita didik? Yang kedua ada epistemologi. Kita menguji cara kita mengajar, apakah cara transfer ilmu kita sudah benar dan valid? Ini bisa untuk membedah metode. Kita bertanya, bagaimana cara kita mengetahui kebenaran? Apakah cukup dengan menghafal buku teks atau melalui pengalaman nyata yang dialami oleh siswa? Dan yang ketiga, melalui aksiologi. Pisau ini membedah nilai. Kita bertanya, untuk apa ilmu ini? Kita harus memastikan bahwa pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar secara intelektual, tetapi juga bijak secara etika dan moral. Jadi teman-teman, adakah contoh nyata dari penjelasan ini? Mari kita lihat dari kebijakan kurikulum Merdeka. Sekarang kita sudah berganti ke kurikulum Merdeka. Mari kita lihat melalui 3 aspek: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, kurikulum ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki keunikan, dan secara epistemologi, pendekatannya berubah dari sekedar transfer pengetahuan menjadi berbasis kompetensi dan proyek. Melalui aksiologi, tujuannya jelas membentuk profil belajar Pancasila yang tidak hanya cerdas tetapi berkarakter.
Jadi teman-teman, kita sampai pada kesimpulannya. Filsafat ilmu bukan sekedar teori, tapi kompas bagi kita para pendidik agar praktik mengajar kita punya dasar, arah, dan nilai yang jelas. Filsafat memberikan arah, pendidikan memberikan bukti. Dengan berpikir filosofis, kita tidak hanya menjadi pengajar atau pelajar, tetapi menjadi praktisi pendidikan yang sadar akan nilai dan tujuan. Dan tentunya filsafat ilmu ini memberikan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan dunia pendidikan. Sekian dari penjelasan materi video saya teman-teman. Semoga video saya atas tugas partisipasi 2 ini memberikan manfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Saya Putri Aprianti, sekian dan terima kasih.